Dhamma blossoms in Indonesia. Today, it looks as if Buddhism is about to flourish in Indonesia once again, the way it used to in ancient times, as witnessed by the magnificent site of Borobudur, which is now listed as one of UNESCO's World Heritage Sites. Indonesia is the world's largest archipelago and Asia's most populous country at more than 240 million people. The people of Indonesia may differ in so many ways, and yet according to its slogan, Indonesia proudly represents unity in diversity. This second ordination of novice monks is organized in Indonesia between December 20th and 30th, 2013 at Sriwijaya State Buddhist College in the city of Banten on the island of Java. Although there is just a small Buddhist population in Indonesia, these Buddhists have joyously come together from islands all over the country in order to attend the ordination of 150 novice monks. The person instrumental in organizing this ordination is Mr. Sapardi, the college dean. He has provided support in terms of venue, personnel, and different networks. These ordinands are of different backgrounds in respect to geography, age, career, language, and social environments, and yet it is amazing how they can all come together as one under the Lord Buddha's teachings. The hair clipping ceremony takes place on December 21st, 2013, and it is attended by the ordinance parents. Many shed tears of joy witnessing the sacred and moving ceremony for the first time in their lives. They feel elated for having supported the ordination program. The hair clipping ceremony symbolizes the cutting of all worldly ties in preparation for taking up the religious life as a novice monk. Some attendees feel inspired to support the propagation of Buddhism and would like to ordain as a novice monk next year. The ordinands have already trained themselves by keeping the 8 precepts, chanting, practicing meditation, and performing Buddhist cultural activities. In other words, they have all undergone training, which will help them become a righteous novice monk so that they can be the field of merit for the laity. The Indonesian Dhammadayada Novice Monk Ordination takes place on the morning of Wednesday, December 25th, 2013. Terimalah sujudku bagimu, terimalah baktiku untukmu. Kau guru mulia dan sungguh sempurna, mengajarkan cinta bagi dunia. The Most Venerable Pratamakitthiwong has kindly acted as the preceptor for the second year. All the Dhammadayada ordinance verbally express in unison the words of ordination requests to declare that they are ready to endeavor for the Buddhist cause. Takkan berpaling hatiku dari teduhnya kasihmu. Kau guru mulia dan bijaksana, jalanmu terang bagi dunia. Sungguh besar kasih Sang Buddha, Guru Agung Maha Bijaksana.
kasih Sang Buddha, Guru Agung Maha Bijaksana. Kau ajarkan damai bagi dunia, ku bersujud padamu Sang Buddha. Terimalah sujudku bagimu, terimalah baktiku untukmu. Kau guru mulia dan sungguh sempurna, mengajarkan cinta bagi dunia. Mengenai pelaksanaan Paba Jasa Manera, khususnya yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Negeri yang berjumlah 100 lebih, menurut kami sangatlah positif. Karena dengan dilaksanakan pendidikan Paba Jasa Manera, maka para yang luhur, para samanera bisa mempelajari agama Buddha dengan benar, bisa melatih disiplin dan melatih tanggung jawab, serta nantinya menjadi orang yang bisa dewasa secara batin dan lahiriah. Dan dengan dilaksanakan Paba Jasa Manera, otomatis sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Kami berharap tadi pada ceramah tadi menyampaikan agar para Paba Jasa Manera sepulang dari selesainya dari sini di masyarakat harus bisa menjadi contoh bahwa dia pernah melakukan Paba Jasa Manera, pola pikir, pola tingkah lakunya harus berbeda dengan yang belum pernah ikut, yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, dia harus berani menjadi contoh dalam masyarakat, baik di wihara, seperti saya katakan tadi, misalkan berani memimpin puja bakti, berani memimpin ceramah, sehingga akan berpengaruh besar terhadap perkembangan agama Buddha di Indonesia. Pakaian yang terakhir hanya untuk pria yang banyak pahala. Sangat murah namun juga Nama saya Aruman. berharga. Saya berasal dari Lombok. Perjalanan menuju ke sini dari Lombok itu 2 hari 2 malam. Saya merasa terpanggil untuk mengikuti kegiatan ini. Saya sebagai agama Buddha harus mempraktekkan semua ajaran-ajaran Guru Agung kita. Kalau kita mengaku sebagai agama Buddha saja, namun tidak mempraktekkan agama Buddha, itu sama halnya dengan kebohongan. Saya orangnya nakal. Kalau bangun sampai jam 7.15, sedangkan saya ke sekolah masuknya jam 7.15. Saya selalu terlambat 15 menit. Semoga sepulang dari sini saya menjadi anak yang bisa berguna bagi orang tua saya, masyarakat sekeliling saya, agama saya, dan umumnya bagi semua rakyat negara Indonesia tercinta ini. Pengalaman yang sangat baik. Kami semakin hormat kepada Sang Buddha. Kami semakin hormat kepada para biku. Kami juga sangat menghormati, menghargai, mengagumi Dharmakaya, terutama Bante Lumpo yang telah mendirikan Dharmakaya luar biasa. Jadi semua yang kami terima itu semuanya indah. Bagaimana makan secara baik dan teratur. Bagaimana mandi supaya airnya tidak terbuang banyak, tetapi nyaman. Bagaimana 4 ember bisa mencuci 100 piring. Ya, jadi
Ketika kami tanyakan apakah tradisi ini sejak zaman Buddha dulu ada? Ada. Ya, jadi oleh karena itulah kami semakin cinta kepada Buddha, cinta kepada agama ini. Program Pabaja Samanera ini sangat diperlukan. Kalau orang hanya mengikuti kebaktian, mendengarkan dhamma, tapi belum mengikuti program Pabaja ini, dia tidak tahu arti nilai hidup. Mungkin di dalam kehidupan sebenarnya mereka masih melawan orang tua, kurang menghargai orang yang lebih tua daripada mereka, barang yang telah mereka pakai, kehidupan yang cukup untuk mereka. Tapi di sini kita benar-benar dididik itu lebih menghargai dan lebih mengerti tentang arti hidup. Jadi menurut saya Pabaja Samanera ini harus dilanjutkan terus, Buddha di Indonesia, untuk menciptakan manusia yang baik. Inilah saatnya kau bernyanyi dan kau tahu diriku. Lagu ini cintaku dariku untukmu. Dunia akan berubah, kita adalah keluarga besar. Dunia akan jadi dunia yang damai. Semua untuk satu, satu untuk semua. Mari kita mulai jadikan dunia terang. Semua untuk satu, satu untuk semua. Kita Baik, memberi satu hal yang sangat ditekankan dalam ajaran pada pelatihan Pabaja Samanera sementara ini adalah meditasi. Yang saya rasakan di sini bahwa meditasi pada umumnya hanya formalitas saja di Indonesia, tetapi kali ini kita diajarkan bagaimana cara meditasi yang benar dan bagaimana cara mengerti bahwa kita telah memiliki satu kondisi batin yang tenang sehingga kita mencapai satu kebahagiaan. Meditasi ini sangat membantu kita dalam berperilaku, berdisiplin, karena kita dilatih agar pikiran kita tidak liar. Dengan metode meditasi yang diajarkan, hasilnya pun luar biasa. Pengalaman meditasi saya memang beda dari biasa-biasanya. Baru kali ini saya merasakan adanya energi panas di tubuh saya, yang mana energi panas tersebut menjadi sebuah bola energi yang memberikan saya gambaran-gambaran batin yang mana saya belum pernah terbayang di dalam benak saya sebelumnya, yaitu di mana saya bisa melihat luar angkasa yang begitu luas beserta isinya, begitu jelas. Bagian sakit daripada tubuh saya ternyata dapat diatasi dengan energi tersebut.